Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Kurnia Eskom MSc. Saya merupakan dosen tetap program studi Manajemen Informatika Sekolah Vokasi Universitas Pakuan. Dalam rangka kegiatan unjuk diri dosen dalam Tridharma Perguruan Tinggi, saya ingin memaparkan bidang pengajaran sebagai syarat sertifikasi dosen. Saya mengajar pada program studi Manajemen Informatika Sekolah Vokasi dan juga mengajar pada lintas prodi, yaitu program studi Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pakuan. Saya mengampu mata kuliah Sistem Informasi Geografis pada semester 5 yang berbobot 3 SKS. Dan saya pun menulis buku modul praktikum Sistem Informasi Geografis yang menjadi salah satu sumber referensi dalam pengajaran. Mata kuliah Sistem Informasi Geografis memiliki tujuan adalah untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman tentang konsep dasar, teknik, dan aplikasi sistem informasi geografis dalam pengolahan dan analisis data geospasial, serta berfokus pada penerapan sistem informasi geografis untuk kebutuhan di bidang ilmu komputer, serta pemodelan dampak lingkungan dan bencana alam. Untuk mencapai tujuan ini, maka materi pembelajaran terdiri dari 1. Merumuskan konsep pengembangan sistem informasi geografis dan relevansinya dalam kajian model geografis dunia nyata, serta mengkaji proses pemodelan sistem informasi geografis seperti pemetaan, analisis ekosistem, dan pemodelan perubahan lingkungan. Yang kedua, mengkaji sistem koordinat, geoprocessing, dan menjelaskan format data sistem informasi geografis. Yang ketiga, menjelaskan proses topologi data spasial dan struktur data dalam sistem informasi geografis. Yang keempat, menjelaskan pengolahan data atribut dan penggunaan data spasial dalam pemetaan dan kartografi. Yang kelima, mengkaji teknik penginderaan jauh atau remote sensing. Yang keenam, pengantar sistem informasi geografis berbasis seluler. Dan yang ketujuh adalah pengantar sistem informasi geografis berbasis web. Dari pembelajaran ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, komponen, dan fungsi sistem informasi geografis secara sistematis dan logis. Yang berikutnya adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis data spasial dan atribut serta sumber datanya dalam konteks analisis geospasial. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengoperasikan perangkat lunak sistem informasi geografis untuk melakukan pemetaan digital dan pengolahan data spasial. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis permasalahan spasial menggunakan metode analisis spasial untuk menghasilkan solusi berbasis data. Yang kelima, mahasiswa mampu menyusun laporan hasil analisis sistem informasi geografis secara profesional serta mempresentasikannya secara efektif dalam tim kerja. Baiklah, mari kita simak cuplikan perkuliahan berikut ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua, sehat hari ini? Alhamdulillah. Oke, kita akan menyambung pertemuan kali ini untuk materi perkuliahan sistem informasi geografis ya, dengan materi terkait dengan data dalam sistem informasi geografis bersama saya Emma Kurnia Eskom MSc. Baik, namun sebelumnya saya ingin sedikit bertanya dulu ya, atau kita sedikit berdiskusi. Kalau dicoba, saya minta kalian untuk memikirkan suatu tempat yang kalian sukai, tempat favorit kalian ya. Bayangkan kira-kira itu di mana, begitu ya? Apakah misalnya itu suatu kafe misalnya atau suatu taman gitu ya? Sudah terbayang? Oke. Sekarang adalah kalian sudah bisa membayangkan ya, dia tuh seperti apa, bagaimana, gitu ya? Dan intinya adalah di mana, gitu ya? Nah, ketika kalian mau menuju ke tempat itu, ya, kira-kira apa yang kalian lakukan untuk tahu tempat itu? Melihat map. Melihat map pada
pada Google Map. Aplikasi Google Map ya. Oke, apa lagi? Itu ya, yang umum digunakan itu ya. Menggunakan aplikasi Google Map ya atau aplikasi lainnya gitu ya. Nah, sebetulnya itu adalah salah satu aplikasi dari sistem informasi geografis. Secara tidak sadar kalian sehari-hari sudah menggunakan itu ya. Nah, tapi di balik itu adalah sistem informasi geografis ini. Ya, sampai kalian tahu di mana letaknya, lokasinya gitu ya, objeknya gitu ya. Kemudian kalian mencoba mencari tahu ya. Seperti misalnya kalian mau pesan makanan juga sudah muncul ya, ada di aplikasi itu dia muncul titik kemudian lokasi juga ya. Nah, itu sebetulnya adalah aplikasi atau implementasi dari sistem informasi geografis ini, gitu ya. Jadi secara tidak sadar kita sudah memanfaatkan sistem informasi geografis ini, gitu ya. Nah, apa sih sebetulnya? Jadi sistem informasi geografis ini adalah sistem berbasis komputer ya, yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, memproses, menganalisis, dan menampilkan data yang berorientasi spasial. Ya, untuk spasial nanti kita akan bahas gitu ya. Nah, terkait dengan spasial ini nanti tadi yang seperti digambarkan tadi ya. Jadi kita merujuk kepada suatu lokasi, posisi gitu ya, di mana dia ada di permukaan bumi gitu ya. Kemudian apa sih sebetulnya yang salah satu hal yang vital di dalam sistem informasi geografis ini adalah data itu sendiri. Gitu ya. Jadi memang data di dalam sistem informasi geografis ini adalah salah satu komponen yang paling vital, gitu ya. Karena data ini adalah menjadi dasar dari seluruh aktivitas sistem informasi geografis, gitu ya. Mulai dari pembuatan peta, ya, analisisnya, gitu, kemudian sampai pengambilan keputusan. Seperti itu, ya. Jadi data inilah yang sangat berpengaruh sekali ya terhadap output ya atau keputusan yang nanti akan dihasilkan. Nah, ini kan kita harus tahu juga ya, berarti seperti apa sih data yang dikelola dalam sistem informasi geografis ya. Sebetulnya kalian mungkin sudah sering ya dengar yang namanya data gitu kan. Ada banyak sekali data ya. Nah, bagaimana dengan data yang ada dalam sistem informasi geografis ini? Nah, data di dalam sistem informasi geografis ini membantu menjawab dua pertanyaan yang mendasar ya, yaitu menjawab di mana. Tadi ya kita sudah bahas di awal adalah kalau kalian janjian, kalau kalian apa itu kan pasti oke, di mana gitu kan. Nah, itu dia bisa menjawab di mana. Nah, yang artinya data ini adalah merujuk kepada suatu objek berada ya. Suatu objek itu berada yang berkaitan dengan aspek lokasi ya, atau posisi atau lokasi ya. Tadi kan kalian sudah membayangkan, nah sebetulnya itu adalah aspek dari posisi atau lokasi ya kan. Yang kalian cari pun dengan menggunakan aplikasi-aplikasi itu adalah sebetulnya adalah posisi atau lokasinya, seperti itu ya. Nah, itu yang namanya dengan spasial ya. Jadi ada posisi atau lokasi atau koordinat x, y gitu ya, itu berkaitan dengan spasial gitu. Nah, di sistem informasi geografis ini mampu menjawab di mananya itu ya. Mungkin kalau data yang selama ini ada ya hanya sekedar informasi, tapi tidak termasuk dalam data menunjukkan di mana ya. Yang kalian kita sering dengar adalah lebih kepada informasinya ya, deskripsi data tapi tidak menunjukkan di mana. Nah, sistem informasi geografis ini adalah salah satu yang membantu menjawab pertanyaan mendasar untuk di mana gitu ya. Kemudian salah satu lagi yang bisa dijawab dengan sistem informasi geografis adalah apa? Pertanyaan apa ya? Sehingga sifat atau karakteristik objek tersebut gitu ya, itu bisa terjawab juga ya. Nah, ini namanya aspek atribut ya. Kalau kita kenapa misalnya mahasiswa memiliki atribut ya, contohnya apa? Kalau mahasiswa Akbar misalnya ya, apa atribut yang mungkin dimiliki? NPM. Apalagi? Asal alamat mungkin ya. Kemudian fakultas mungkin ya, atau usia begitu ya. Nah, itu adalah atribut ya. Di dalam sistem informasi geografis ini, pemahaman tentang data ini ya menjadi fondasi utama dalam mempelajari dan menerapkan teknologi sistem informasi geografis gitu. Jadi
tidak hanya salah satu, tidak hanya apa, tidak hanya di mana, tapi SIG ini menjawab pertanyaan apa dan di mana. Dua pertanyaan dasar ini, gitu ya. Kalau selama ini mungkin data akbar ya sudah, tapi kita tidak tahu akbarnya di mana, lokasinya di mana, gitu ya. Mungkin posisi rumahnya, gitu ya. Mungkin posisi akbar sendiri sedang berada di mana, gitu. Kalau saya lihat di handphone kan ada akbar posisinya ya, menyalakan GPS posisi kamu, gitu kan. Nah seperti itu. Nah SIG ini mengakomodir data-data tersebut ya, data spasial dan juga atribut, begitu ya. Nah sehingga ini menjadi fondasi yang utama. Kemudian selanjutnya adalah klasifikasi data dalam sisi informasi geografis ya. Tadi sudah ada bisa menjawab apa dan di mana. Sekarang kita klasifikasikan data tersebut secara umum ini ya menjadi dua kategori utama ya, yaitu adalah data spasial ya atau geometri ya. Data spasial adalah data yang menjelaskan posisi, bentuk, dan ukuran objek di permukaan bumi ya. Data ini disimpan dalam bentuk koordinat geografis sehingga bisa dipetakan dan divisualisasikan ya. Divisualisasikan ini maksudnya bisa dilihat, jadi terlihat petanya seperti apa, lokasinya di mana, bentuknya seperti apa, gitu ya. Nah ini adalah data spasial atau geometri, gitu ya. Nah bentuk representasi dari data spasial ini ada 3 di sini ya, yaitu yang pertama adalah titik atau poin, ya. Poin ini misalnya kalau objeknya, ya kita coba lihat dulu pada gambar ini ya. Kalau untuk titik ya kita bisa lihat poin di sini, ya secara geometri posisinya adalah sudah spesifik, yaitu koordinat X dan Y. Jadi memang posisinya di satu titik. Nah seperti saya berdiri di sini ya, posisi saya sudah spesifik adalah di koordinat X dan Y. Saya punya koordinat sendiri seperti itu. Ya. Kemudian itu untuk yang titik. Ya. Nah contohnya adalah misalnya lokasi SPBU. Ya, kita bisa representasikan dengan titik. Sehingga misalnya di Kota Bogor ini ada berapa sih SPBU di Kota Bogor? Nah, kita bisa berikan lokasi-lokasi koordinat dari posisi SPBU tersebut, begitu ya. Kemudian berikutnya adalah garis atau line. Kita bisa lihat di sini pada gambar, dia adalah kumpulan dari titik-titik, ya, di mana dia akan dihubungkan sehingga membentuk suatu garis. Kalau tadi kan poin adalah satu titik sendiri, ya. Nah kalau misalnya garis adalah kumpulan dari beberapa titik yang dihubungkan sehingga membentuk sebuah garis, gitu ya. Seperti misalnya 1, 3 ini 2, 4 dihubungkan ya menjadi bentuk sebuah garis. Nah objek apa sih yang sekiranya bisa diwakilkan dengan garis atau line ini? Ya kita bisa kenali misalnya sungai ya. Kenapa sungai? Karena yang bentuknya itu tidak ada titiknya lurus, bisa direpresentasikan melalui garis. Iya, jadi dia memiliki panjang. Ya, sungai itu kan memiliki panjang sungai berapa gitu ya. Kemudian apa lagi? Jalan. Ya. Jadi objek-objek yang memiliki informasi panjang ya. Nilai panjangnya berapa itu bisa direpresentasikan dengan garis ya. Apalagi? Banyak ya. Jalur kereta, apalagi? Pipa ya, jaringan pipa PDAM misalnya ya. Itu juga berupa garis seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah area atau poligon ya. Poligon di sini bisa dilihat pada gambar. Secara umum dia juga kumpulan dari titik ya, beberapa titik yang saling berhubungan di sini, tapi nilai awal dan nilai akhirnya itu adalah di titik yang sama, sehingga membentuk suatu kurva tertutup ya, atau objek tertutup, sehingga dia memiliki satu ruang seperti itu ya. Berbeda ya. Jadi kalau kita mau ukur kelilingnya atau luasnya, kita bisa tahu begitu secara kita kalkulasi geometrinya ya. Jadi dia tertutup seperti itu ya, membentuk sebuah yang namanya poligon ya. Nah di sini untuk objeknya adalah batas kelurahan ya. Kemudian bisa terbayang batas kelurahan bisa ya, kayak bisa berbeda ya, bisa kelurahan A, kelurahan B kok
bisa apa namanya berbeda gitu ya. Karena tadi ada batas yang namanya batas administrasi. Administrasi misalnya kelurahan, kecamatan, ya, provinsi gitu ya, itu batas administrasi. Nah biasanya direpresentasikan dengan poligon. Ya karena di setiap kelurahan itu kan juga memiliki luas kelurahan misalnya gitu ya. Bahwa dia lebih apa namanya cocok dengan menggunakan geometri atau data spasial yang berupa area. Ya karena dia memiliki luasan ya. Misalnya kecamatan A memiliki luas berapa gitu ya. Kemudian desa gitu ya, luasan berapa gitu. Nah ini yang digunakan di dalam untuk merepresentasikan semua objek ya. Jadi semua objek itu bisa direpresentasikan dengan tiga unsur ini ya. Semuanya itu bisa direpresentasikan dengan tiga unsur ini dalam sistem informasi geografis, gitu ya. Jadi tadi ya data spasial bersifat menjawab pertanyaan di mana, gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Oke, namun sebelumnya saya ingin sedikit memberikan contoh ya. Misalnya kalau tadi sungai sudah bisa tergambar ya. Sungai, jalan itu dengan apa? Dengan Garis. Kalau misalnya ATM, misal ATM, poin. Oke, sudah mulai tergambar ya? Sudah ya. Oke, kalau misalnya lapangan bola, ya dia memiliki areal ya. Banyak lagi hal lain ya. Danau misalnya, poligon ya. Oke, jadi sudah mulai tahun ini ya, sudah mulai bisa membedakan antar objeknya. Jadi ketika nanti kalian bertemu atau pengumpulan data di lapangan, kalian sudah bisa membedakan ini masuk ke kelas yang mana, gitu ya. Nah itulah klasifikasinya. Berikutnya adalah data atribut atau non spasial. Ya, data atribut adalah data deskriptif yang menjelaskan karakteristik atau informasi tambahan mengenai objek spasial. Ya, data atribut ini biasanya disimpan dalam bentuk tabel, ya, dengan kolom-kolom yang berisi informasi terkait setiap fitur spasial. Nah, di sini kita lihat pada tabel. Di sini adalah atribut dari Provinsi Bali. Ya, kita bisa lihat ya. Setiap fitur spasial yang di sini adalah yang digunakan adalah poligon. Kenapa? Karena ini kita sedang bicara tentang kabupaten, ya, batas administrasi. Ya, dari gambar ini, data atribut ini adalah yang menggambarkan data deskriptif ya. Tadi seperti tadi Akbar misalnya, apa sih data atribut yang dimiliki oleh Akbar? Nah sekarang adalah data atribut yang mungkin dimiliki oleh sebuah provinsi, di mana provinsi itu memiliki dalamnya ada kabupaten. Ya, kalau kabupaten mungkin nanti dilihat lagi ada di dalamnya ada apa? Ada Kecamatan. Ya, maksudnya kalau misalnya kita bicara mengenai atribut yang mungkin dimilikinya, gitu ya. Kemudian setelah itu apa lagi? Informasi dari sebuah kabupaten, misalnya. Masyarakatnya, warga. Ya, jumlah penduduk ya. Jumlah penduduk laki-laki misalnya, jumlah penduduk perempuan, ya kan? Kemudian apa lagi? Totalnya mungkin gitu ya, ada rukun warganya berapa gitu kan, ada kakak ya. Kakak berapa itu kan atribut yang mungkin dimiliki dalam sebuah kabupaten. Ya. Jadi informasi-informasi yang merepresentasikan ya karakteristik atau informasi tambahan mengenai objek spasial. Jadi dalam SIG ini data spasial dan atribut ini menjadi satu paket seperti itu misalnya ya. Jadi ketika kalian mengolah data spasialnya pun ada data atributnya di situ. Jadi seperti satu bundel sendiri begitu ya. Sehingga tadi kenapa bisa menjawab apa dan di mana ya, karena memang datanya seperti ini ya. Ada data spasialnya dan juga atributnya begitu. Kemudian di sini ya bisa lihat ya, nama wilayah, jumlah penduduk, fungsi lahan ya, atau tahun pembangunan infrastruktur ya. Nah kalau tadi spasial itu menjawab di mana, nah sekarang atribut ini adalah menjawab apa
gitu ya. Oke, sudah tergambar ya sampai di sini. Baik. Berikutnya ada struktur data sistem informasi geografis ya. Berdasarkan format penyimpanan, data ini dibedakan menjadi dua struktur utama. Ya, ada data vektor ya. Di sini data vektor yang menyajikan data spasial dalam bentuk titik, garis, dan poligon tadi. Ya. Kemudian dengan koordinat x, y ya, atau x, y, z. X, y, z itu biasa jika data itu memiliki ketinggian, nilai ketinggian, ya. Maka bisa juga direpresentasikan dalam data spasial, gitu ya. Kemudian data ini juga cocok bersifat diskrit, kemudian seperti batas wilayah atau jaringan jalan, ya. Nah, kelebihannya apa sih dari data vektor ini? Ya, dia presisinya tinggi, kemudian ukuran filenya relatif kecil, kemudian mudah dianalisis untuk fungsi spasial, ya. Nah, kalau misalnya kita lihat pada gambar ini, kita bisa lihat ya di atas itu ada contoh gambar spasial yang representasi menggunakan titik. Kalau misalnya di Kota Bogor itu ada banyak sekolah, nah kita bisa lihat secara visual itu titik-titik itu adalah merepresentasikan banyaknya sekolah yang ada di Kota Bogor. Begitu. Nanti kalau secara visual akan tampil seperti ini. Nah, yang sebelah kanan ini adalah sungai. Sungai-sungai yang ada di Kota Bogor. Ya, dia akan secara visual nampak seperti ini. Kalau data spasialnya itu kita visualkan, kita tampilkan, gitu. Kemudian yang ini adalah merepresentasikan poligon tadi ya. Jadi batas administrasi itu misalnya ini untuk Kota Bogor ya. Kita bisa melihat batas administrasi dari desa atau kecamatan dari Kota Bogor, begitu ya. Berikutnya di sini adalah data raster. Ada yang pernah dengar data raster? Belum. Oke. Data raster ini adalah merepresentasikan dunia nyata ini dalam bentuk grid ya. Kemudian atau pixel ya. Setiap pixel ini memiliki nilai tertentu, misalnya nilai suhu, kelembaban, begitu ya, curah hujan atau tingkat kerapatan vegetasi. Nah, data raster ini cocok untuk data yang kontinu atau hasil penginderaan jarak jauh ya, atau remote sensing atau citra satelit ya. Nah, ini biasanya digunakan seperti image ya. Dia berupa pixel-pixel seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita bisa lihat pada gambar ini ya, perbandingan antara data vektor dan data raster ya. Kalau data vektor tadi ya, dia berupa geometri tadi ya, titik, garis, dan poligon. Nah, titik, garis, dan poligon jika dia dalam bentuk raster ini tampilannya akan seperti berikut ini. Ya, dia tadi ya representasi dalam bentuk grid ya, seperti ini. Jadi bisa terlihat ya bedanya antara data vektor dan data raster. Nah, di sini kelebihan dari data raster adalah sederhana untuk analisis data yang berkesinambungan, kemudian juga cepat diproses untuk skala besar, kemudian mudah divisualisasikan sebagai gambar atau peta raster ya. Tapi memang salah satu kekurangannya untuk raster ini adalah dia memiliki resolusi. Ya. Jadi kalau misalnya contoh mudahnya adalah kalau kita zoom ya dengan melampaui resolusinya, maka dia gambar akan pecah. Tapi kalau vektor ini ketika kita zoom dia tidak akan pecah, begitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya data vektor, kita bisa konversi ke raster. Kita punya data raster, kita juga bisa konversi ke vektor. Nah, ini data sistem informasi geografis ini bisa diperoleh dari berbagai sumber ya, banyak sekali. Ya, bisa peta analog ya. Peta analog itu adalah peta yang dalam bentuk kertas, kalian pernah lihat? Pernah itu. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai sumber ya, di mana kita lakukan scan, kemudian kita registrasi, kemudian kita lakukan digitasi. Kita akan memperoleh data baru di situ ya. Jadi bisa juga menjadi salah satu sumber data. Kemudian juga ada citra satelit. Nah, ini adalah data multispektral seperti Landsat ya dan Sentinel. Kita bisa download ya secara langsung untuk data Landsat. Dia data raster yang memiliki banyak tadi yang multispektral ya. Dia memiliki spektral yang merepresentasikan atau mampu
mengenali objek-objek di permukaan bumi, gitu ya, dengan memanfaatkan spektrum gelombang. Nah, berikutnya di sini adalah terkait dengan metadata, ya. Selain data utama, SIG juga memerlukan metadata, yaitu data tentang data itu sendiri, ya. Misalnya siapa sih yang membuat data ini, kemudian juga kapan dibuatnya, kemudian sistem koordinat yang digunakan, kemudian tingkat akurasi data, gitu ya. Nah, oke, kita akan lanjutkan. Berikutnya saya akan coba untuk mengajak kalian tebak objek. Oke, saya akan tuliskan di sini di papan tulis adalah beberapa objek, ya. Pertama, misalnya ada sungai. Berikutnya adalah jalan tol. Berikutnya adalah rumah. Berikutnya adalah lapangan bola. Ini tambahan ya. Misalnya adalah SPBU. Oke, dari objek-objek berikut ini coba tebak ya. Untuk sungai ini merepresentasikan data spasial apa? Sungai? Garis atau line ya? Oke, berikutnya jalan tol? Garis juga ya? Kemudian rumah? Poin atau titik ya? Kemudian lapangan bola? Poligon. Oke, bagus. Satu lagi, SPBU. Poin atau titik? Oke. Oke, bagus sekali. Ini dengan perkuliahan ini diharapkan ya, pemahaman tentang data sistem informasi geografis ini, mahasiswa diharapkan mampu mengelola, menganalisis dan menyajikan data spasial untuk keperluan akademik maupun praktik di masa depan. Demikian paparan bidang pengajaran mata kuliah sistem informasi geografis. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa membuka wawasan memanfaatkan sistem informasi geografis di berbagai bidang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.